A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan naungan, lindungan, pertolongan, juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada bulan Ramadan ini, semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan akhir dari bulan Ramadan. Ramadan artinya adalah pembakaran secara bahasa. Romido yarmadu artinya membakar. Lantas apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa. Ramadan artinya pembakaran. Maka bulan Ramadan itu ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di dunia. Dirindukan dan ditunggu-tunggu. Karena mereka merasa bahwa dirinya penuh dengan dosa dan momentum membakar dosa itu ada di bulan Ramadan. Bisa di bulan-bulan yang lain, hanya saja ada pengkhususan diangkat derajatnya oleh Allah bulan Ramadan itu karena bersentuhan dengan Al-Quran. Hadirin dimanapun kita berada, itulah hakikat dari makna secara lughawi, secara bahasa tentang Ramadan. Apa yang dibakar di bulan Ramadan adalah dosa. Kalau kita mengaku bahwa diri kita penuh dengan dosa, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk membakar dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Pertanyaan kedua. Kita membakar dosa dengan cara qiyamul lail. Kalau tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, hafalan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, itu semua bisa menumpuk pahala. Juga sodakoh, infak, itu menambah kita keyakinan kita, menambah pahala kita, tabungan untuk di akhirat. Kemudian kalau kita berbuat baik dengan bahasa yang kita jaga, kemudian tingkah laku kita yang sopan santun, akhlak yang mulia, itu semua hanya menumpuk dan bisa menumpuk menabung tabungan amalan kita, pahala kita. Tapi satu ibadah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita adalah qiyamul lail. Qiyamul lail pada bulan Ramadan disebut dengan tarawih, dari kata taroha yataruhu. Tarawih yang artinya, kalau secara bahasa, tarawih itu adalah istirahat. Jadi qiyamul lail yang dilaksanakan pada jam-jam istirahat kita. Kalau sebiasanya kita beristirahat itu adalah selepas Isya, bagi yang nonton Andin jam 8 sebelum bulan Ramadan, misalnya Ikatan Cinta, nonton bersama dengan keluarga, itu istirahat. Nah, ketika bulan Ramadan, kita gunakan waktu setelah sholat Isya itu untuk qiyamul lail. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Nah, hadirin, dimanapun kita berada, qiyamul lail ini sangat sekali banyak manfaatnya. Manfaat diantaranya, keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa kita semua. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa qoma, yang mendirikan qiyamul lail imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pertimbangan. Ihtisab itu pertimbangan, keikhlasan, hati yang lapang. Jadi bukan milih di sini rakaatnya 11, ini lebih singkat. Milih di masjid yang ini, di sini mah 2-3, terlalu lama. Tidak dilirik sama sekali misalnya. Tidak dengan cara begitu, tapi berapapun rakaatnya, seberapa lama pun kita harus kuat, kita harus ikhlas, kita harus lapang. Kalau kita melakukan itu semua dan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu.
Maka hadirin dimanapun kita berada, kalau kita memanfaatkan qiyamul lail pada bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan diampunkan di bulan Ramadan, karena Ramadan pada hakikatnya adalah pembakaran terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan dan kita miliki, baik dosa besar ataupun dosa yang kecil. Nah, ketika kita sudah tamat selama 30 hari menghapus dosa-dosa kita, maka kita akan kembali pada yang fitrah, kayaumin waladatsuhu ummuhu, bagaikan hari di mana dilahirkannya dari rahim ibunya. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita itu bersih, tidak memiliki dosa sama sekali. Bagaikan itulah gambaran orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, kemudian masuk disebut dengan Idul Fitri, kembali menjadi suci. Maka hadirin dimanapun kita berada, kalau kita sudah tahu maknanya, siapa itu yang Idul Fitri, bukan mereka yang bajunya baru. Laisal idu liman labisal jadid, balil idu liman imanuhu yazid. Yang masuk pada Idul Fitri bukan yang pakaiannya serba baru, tapi mereka adalah orang-orang yang keimanannya bertambah, dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang merasa belum memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk menghapuskan dosa-dosanya, tahun depan belum ada jaminan kita akan masuk pada bulan Ramadan lagi 1443 Hijrah. Maka bermunajat kepada Allah, kita berniat, kalaulah bulan ini kita belum maksimal memanfaatkan bulan Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, bulan Ramadan yang akan datang, rindukanlah, berniatlah untuk sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka bersedihlah karena Ramadan tahun ini kita belum maksimal untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah alasan kenapa orang-orang sangat sedih meninggalkan bulan Ramadan dan ingin sekali masuk lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin dimanapun kita berada, itulah hakikat dari bulan Ramadan yang akan kembali kepada fitrah yang menjalankannya. Mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada yang suci, bersih, tidak memiliki dosa, karena dosa-dosa kita sudah gugurkan dengan qiyamul lail yang kita laksanakan selama 30 hari. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.